Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan niat di miqat, rukun umrah selanjutnya adalah tawaf, sa'i hingga tahallul. Berikut ini akan kami sampaikan tata cara pelaksanaan ibadah umroh yang meliputi rukun-rukun tersebut dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat tawaf: menutup aurat, suci dari hadas dan najis, posisi Ka'bah di sebelah kiri. Hendaknya tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berkeliling sebanyak 7 kali, berada di dalam Masjidil Haram. Saat masuk ke Masjidil Haram dan ketika pertama kali melihat Ka'bah, disunahkan membaca doa sebagai berikut: Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Sebelum memulai tawaf, bagi laki-laki disunahkan untuk membuka pundak sebelah kanan, dan salah satu syarat sahnya tawaf harus dimulai dari rukun Hajar Aswad. Rukun atau sudut Hajar Aswad ditandai dengan adanya batu Hajar Aswad yang diletakkan di sudut tersebut. Saat memulai putaran, hendaklah mengangkat dan melambaikan tangan seraya mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengecup tangan masing-masing sebagai isyarat dari tidak mampu mencium Hajar Aswad secara langsung. Saat melakukan perjalanan dalam putaran tawaf, disunahkan untuk berzikir, berdoa, ataupun membaca Al-Quran. Adapun bacaan yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, lafaznya adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacaan ini dianjurkan sejak memulai putaran tawaf hingga sudut atau rukun yamani. Dengan demikian, maka selesailah satu putaran. Dan untuk putaran kedua hingga putaran berikutnya sampai putaran ketujuh, tata cara pelaksanaannya sama dengan putaran yang pertama. Saat melintasi makam Ibrahim, disunahkan membaca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil
innal batila kana zahuqa. Karena Hijr Ismail merupakan bagian dari bangunan Ka'bah, maka saat pelaksanaan tawaf harus berada di luar lingkaran Hijr Ismail. Dan jika seseorang melaksanakan tawaf dari dalam Hijr Ismail, maka tawafnya dianggap tidak sah. Adapun ketika melintasi rukun Yamani disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, lalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ketika memasuki akhir dari putaran ketujuh, pastikan bahwa batas dari rukun Hajar Aswad sudah dilewati. Karena banyak kasus di mana seseorang melaksanakan tawaf kemudian berputar arah sebelum mencapai garis tersebut. Setelah selesai melaksanakan tawaf, disunahkan melaksanakan sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf dilakukan di belakang makam Ibrahim. Bila tidak mungkin, maka dilakukan di mana saja asal di dalam Masjidil Haram. Pada sholat tersebut, setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, sebaiknya membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah sebaiknya membaca surat Al-Ikhlas.
Setelah melaksanakan sholat sunat tawaf dan berdoa, kemudian para jamaah berkumpul untuk sama-sama persiapan melaksanakan rukun umroh berikutnya, yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali lintasan, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Adapun rukun atau syarat sahnya sa'i adalah sebagai berikut. Dilaksanakan sesudah tawaf, berurutan dalam lintasan, berjalan sampai ke batas Bukit Safa dan Bukit Marwah, menyempurnakan 7 kali lintasan, dan melaksanakannya di tempat sa'i. Sementara sunnah-sunnahnya adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, melaksanakan langsung sesudah tawaf, berturut-turut dalam lintasan atau mualat, lari-lari kecil di antara 2 tanda hijau terutama bagi laki-laki, naik hingga ke Bukit Safa dan Marwah setiap kali lintasan, berzikir dan berdoa, serta jalan kaki bagi yang mampu. Dan manakala sudah sampai di atas Bukit Safa, kemudian menghadap Ka'bah dan melafalkan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anzaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Selama melaksanakan sa'i saat berjalan disunahkan untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat berada di antara 2 lampu hijau, disunahkan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawaj amma ta'lam, innaka ta'lamu ma la na'lam, innaka antallahul azzul akram. Sambil mempercepat langkah ataupun berlari-lari kecil, terutama bagi laki-laki.
Setiap kali memulai lintasan, baik ketika sedang berada di Bukit Safa ataupun di Bukit Marwa, disunahkan untuk melambaikan tangan ke arah Baitullah. Dan ketika selesai melaksanakan sa'i, yaitu saat lintasan ketujuh sedang berada di Bukit Marwa, sebagai penutup dianjurkan untuk membaca doa. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wa ala ghairika la takilna wa alal imani wal islamil kamili jami'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nazari fi ma yardika anni ya arhamar rahimin. Selanjutnya, rukun umrah berikutnya adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur seluruh atau sebagian rambut, dan saat menggunting disunahkan membaca doa Allahumma ghfir lil muhallakina wal muqassirina ya wasi'al maghfirah. Demikianlah penjelasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah umrah, mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga tahallul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.